Kami sih senang-senang saja, cuman masyarakat jangan misleading. Oke. Dikira, wah ini jelek, ini sulit, ini bangkrut, ini enggak. Kita dalam keadaan sehat ya. Untuk diketahui menurut PP nomor 53 tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu bahwa aset neto dikatakan sehat atau DJS dana jaminan sosial sehat kalau bisa membayar 1,5 bulan klaim sampai 6 bulan klaim. Nah BPJS itu sekarang bisa membayar 3,3 bulan klaim gitu. Oke. Sehat, bukan sehat. Kan ada medsos satu, kok ini kok gini karena bangkrut. Udah. Jadi aneh aja. Oke. Gitu. Namun dengan adanya proyeksi, misalnya 2026 BPJS Kesehatan disebutkan bisa mengalami gagal bayar dan defisit. Prof. Gufron menanggapinya akan seperti apa? Nah, kita sih sudah bikin senario tim DJSN ya, sudah dibikin semua, tinggal pengambilan keputusan aja politik gitu. Dan selama saya masih di BPJS, ya kami optimis tidak ada gagal bayar. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, jumpa lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Seperti biasa kita akan ngobrolin soal isu yang lagi hangat begitu dengan tentu saja pakar dan juga ahli yang memang di bidangnya gitu ya. Dan kali ini kita akan ngobrol soal BPJS Kesehatan alias Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN begitu. Bagaimana JKN ini akan menjadi program yang bisa menaungi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya di 2025 programnya akan seperti apa aja sih gitu ya. Kita akan ngobrol langsung dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Gufron Mukti. Prof. Gufron, apa kabarnya? Kabar baik Mbak Wanti. Kabar baik, terima kasih Prof. Kalau sudah bisa datang kan ke kita Antara. tuh jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Betul, pastinya. karena orang bijak mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Itulah. Iya. Jadi ini baru opening aja sudah dikasih satu quote yang berharga gitu ya betul. dari orang bijak lewat Prof. Gufron begitu ya. Ini kita ngobrol soal BPJS Kesehatan nih Prof. Gufron kali ini, dan khususnya di 2025 kita menyambut tahun yang baru begitu ya, tentunya dengan program yang katanya baru akan dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Yang paling ramai dulu nih Prof ya, kita ngobrol soal katanya peniadaan kelas BPJS. Oke. Itu akan seperti apa Prof? Nah sebelum ke situ kalau boleh izinkan saya baca pantun dulu. Oh monggo. Karena di BPJS itu standar operating prosedurnya itu pakai pantun. Pakai pantun, gitu. diawali dengan pantun. Silakan Diawali Prof. dengan Gufron. Jadi pantunnya itu pertama bahwa bunga melati harum mewangi, Cakep. mekar indah di taman kota. Cakep. Kolaborasi terus kita jalani demi jaminan kesehatan untuk kita semua. Cakep. Dan itulah memang ya Prof, Betul. inti dari BPJS Kesehatan. Iya. Gitu ya. Ada yang kedua nih. Masih kue ada lapis pantunnya. bertumpuk-tumpuk. Cakep. Dimakan pagi di hari Selasa. Cakep. Digitalisasi terus kami lakukan agar layanan makin mudah, cepat, setara. Cakep. Nah, gitu. Digitalisasi yang kedua. Iya. Masih ada nih kayaknya Prof. Gufron. Masih ada. Masih punya. Oke, sop iga banyak kuahnya. Cakep. Dimakan langsung pakai lontong. Cakep. Program JKN hadir untuk semua, dengan gotong royong semua tertolong. Waduh, Coba. itu mantep banget. Gotong Nilai royong kebangsaan semua kita, tertolong. ya, yaitu gotong royong yang bisa dirasakan ratusan juta penduduk. Itulah JKN. Oke. Coba kita cari program lain ya dengan gotong royong yang ratusan juta penduduk bisa merasakan tertolong. Apa? Nah, maka kecuali BPJS begitu ya. Dikelola BPJS, programnya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ini perlu kita pelihara gitu. Oke. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Pertanyaan yang saya ajukan. Kelas dihapus apa tidak? Betul. Nah, gimana itu Prof? Diatur sebetulnya di dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024. Oke. Di mana nanti sampai 1 Juli atau 31 Juni ya, dievaluasi dulu oleh Kementerian Kesehatan, tentu bersama nanti nanya ke BPJS Kesehatan, DJSN dan lain sebagainya, kemudian diputuskan secara bersama-sama seperti satuan napas begitu, kira-kira tarifnya seperti apa, iuran berapa,
kelasnya atau manfaatnya seperti apa kayak Oke. gitu. Jadi sekarang belum. Jadi, betul. iya. Masih berupa wacana yang berkembang Iya, begitu, Prof. karena menunggu evaluasi dan sekarang sedang dirapat-rapatkan, jadi belum bisa dikasih tahu karena masih proses gitu. Tapi boleh dong untuk Iya. Sobat Antara, ini sebetulnya backstory-nya seperti apa sih kalau memang nanti wacana peniadaan kelas-kelas begitu ya nantinya Ya, nanti ini kita akan tunggu aja. dijalankan, Prof. Kita tunggu dulu, kita tunggu dulu. Yang penting kalau dari BPJS itu mutunya ya jangan terganggu. Oke. Karena apa? Sekarang kan paling tidak namanya kelas standar itu dengan 12 kriteria, ya kan? Nah, minimum itu 1 kamar 4 bed kayak gitu. Oke. Jadi ya kita belum tahu apakah bagaimana dan lain sebagainya, itu kita tunggu saja tanggal mainnya. Masih gitu. tunggu evaluasi. Iya. Poin-poin evaluasinya memang Iya. apa saja sih, Prof, yang menjadi kriteria begitu Iya, untuk sampai tadi 12 ini kriteria itu yang siap mana saja, berapa, Oke. dari sisi masyarakat seperti apa. Kalau mereka biasa kelas 1 umpamanya, terus ke kelas standar bagaimana dan lain sebagainya gitu dilihat. Untuk Sekarang, 2025 ini 2025 seperti apa sih BPJS dari itu kan BPJS? memberikan tekanan, istilah kita adalah fokus utama gitu. Oke. Fokus utamanya itu bagaimana reaktivasi peserta, sehingga seluruh peserta yang sekarang sudah lebih dari 98% itu bisa aktif, gitu. Sebentar, semuanya. 98% itu dari seluruh penduduk Indonesia ya. Artinya dari sisi angka sudah 278 juta lebih. Bayangkan Amerika sudah keselip loh oleh Amerika kayak gitu. Karena Amerika ya ini sudah 98% lebih. Di Amerika belum gitu. Artinya di Amerika masih ada 30 juta penduduk belum tercover Oke. asuransi. Lebih ya di 30 juta. Indonesia enggak sampai 5 juta coba. Dalam waktu cepat 10 tahun sampai Presiden Isa itu datang ke Jakarta memberikan penghargaan. Kok bisa-bisanya ya BPJS itu mengelola hampir seluruh penduduk 98% Oke. lebih dan dicapai dalam waktu 10 tahun. Makanya ini bisa merupakan satu bentuk asuransi sosial yang contributory system ya. Ada yang bukan sistem contributory tapi tax ya, pajak gitu. Kalau Indonesia bukan, urunan gitu. Gotong royong tadi. Gotong royong tadi berarti masuk ke dalam ini. memang budaya sosial Iya, di Indonesia begitu, begitu. Prof. Gufron ya. Dan ini yang jalan loh ya. Ada gotong royong bangun rumah 10 orang, tapi kalau ratusan juta orang ya ini gitu. Oke, kita balik ke pernyataan tadi berarti, Iya. Prof. Gufron, mengenai reaktivasi Iya. tadi katanya. Itu seperti apa di tahun Iya, ini? jadi yang katakanlah ada nunggak-nunggak, itu kita berikan pamannya rehab yang baru ya dengan mudah, dia punya uangnya berapa kayak gitu. Biasanya nunggak itu kan 2 faktornya, ability dan willingness to pay. Oke. Ability itu kemampuan untuk bayar, willingness itu kemauan. Orang bisa aja bayar untuk transport, ya, bayar untuk rokok itu sebulan minimum satu orang itu 500.000 kalau dia perokok. Oke. Tapi kalau BPJS itu enggak sampai 1/10, 42.000 itu pun 7.000 disubsidi. Jadi bayarnya cuma 35.000 per orang. Tapi bisa kalau dia willingness-nya, kemauannya, meskipun ability-nya ya tengah-tengah gitu, tapi willingness-nya enggak ada. Lebih baik beli rokok gitu daripada beli memelihara kesehatannya. Dan itu yang bikin mandek, Prof. Iya, antara lain. Jadi ability dan willingness to pay. Ada berapa banyak atau berapa persen sih, Prof, sebetulnya yang peserta BPJS kesehatan yang mandek nunggak ini? ya, tidak aktif nunggak itu sekitar 17 juta. Oke, dari 278 juta tadi. Iya, iya, iya. Oke. Itu sudah Makanya- pendekatan seperti apa yang dilakukan? Banyak, makanya kita tuh ada namanya pesiar. Pesiar itu mempetakan ya. Ini ada grup orang datang dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, Oke. dicek ya di rumah. Loh, sudah menjadi peserta belum? Kok ada yang belum? Kenapa? Oh, saya miskin. Oh, miskin kan harus diurus di dinas sosial, nggak punya duit gitu. Atau Kementerian Sosial. Oh enggak kok saya nggak tahu. Wow, kalau nggak tahu kita kasih tahu gitu. Iya. Makanya Dan sosialisasinya banyak. Iya. digencarkan lagi Iya, mungkin ya betul. untuk ke daerah-daerah begitu, Prof. Iya, termasuk sekarang ini. Oke, termasuk ke antara ini ya. Iya. Dan kalau bicara soal reaktivasi tadi, Iya. Prof ya, ini mekanismenya nanti bakal seperti apa? Karena kemarin juga kan baru launching nih ya BPJS begitu ya programnya Iya. sendiri. Justru itu antara lain dengan rehab
2.0, kemudian ya kalau mereka kesulitan keuangan, kita ada reksadana yang khusus untuk Indonesia Sehat ini. Biar orang itu nyimpen duit seperti biasa di mana aja mengembangkan uang ya. Tetapi kita sudah janjian sama pengelolanya yang mengelola uang itu, dia dibayar tidak penuh nanti, sebagian untuk membantu masyarakat itu. Dan untuk diketahui kita juga punya inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN. Orang-orang kaya yang kepingin atau perusahaan kepingin daerah sekitar perusahaannya itu dijaminkan, tapi mereka kan nggak punya duit. Nah, terus perusahaan ini bisa melihat ya dan mendaftarkan sendiri atau katakanlah bilang pada kita bahwa ini sekitar perusahaan itu harus dijaminkan gitu. Nah, kami urusin, tapi kami istilahnya ada virtual account, jadi tidak ya ngambil uangnya gitu enggak gitu. Dan akunnya langsung. Artinya bentuknya seperti apa? CSR kah atau seperti bisa, apa? CSR bisa. Sudah mulai berjalan, Prof? Udah, kalau ini sudah. Ya. Dari masyarakatnya sendiri gimana, Prof, menanggapi ini kalau BPJS melihat kan, itu? Iya, masyarakat kalau yang memang mampu kan harus bayar. Iya, kecuali yang tidak mampu itu banyak diambilkan dari sini kadang-kadang gitu. Oke. Untuk 2025 tadi, Prof kan di awal udah menyebutkan ya ini punya berbagai proyek prioritas begitu ya. Selain reaktivasi, apalagi Prof yang ada lagi pokoknya perluasan kepesertaan UMKM, kan banyak juga itu. Jadi nanti kita pertimbangkan itu. Ya kalau UMKM kan ya menengah usaha mikro ya, menengah gitu. Itu harus kita usahakan agak berbeda ya dengan mereka yang bekerja di perusahaan. Ada lagi peningkatan literasi JKN dan komitmen politik pemerintah. Nah ini kita upayakan perluasan UHC di tingkat desa tadi. Jadi itu kelompok kita punya program pesiar juga. Demikian juga ada loyalitas pembayar iuran. Kemudian ada penguatan standarisasi dan sentralisasi layanan. Jadi biasanya layanan itu katakanlah di Jogja ada program di sana. Sekarang kita sentralisasi Jakarta biar cepat gitu. Biar mudah ya. Semua pakai online. Tinggal kalau care center 165 tanya gimana cara daftar apa segala macam gitu. Dari BPJS Kesehatan sendiri ini juga memantau hal yang terjadi di masyarakat pastinya ya Prof ya. Entah itu juga yang dilaporkan masyarakat sekarang kan laporinnya lewat jalur viral gitu ya di media sosial. Yang belakangan ramai juga Prof adalah bahwa ini terkait dengan aturan kegawat daruratannya BPJS begitu ya. Kalau di media sosial kelihatan sekali begitu ya, ada yang pro, ada yang kontra begitu ya, dari pihak dokternya, dari pihak pasiennya juga begitu ya. Tapi seringnya kan nggak paham dan nggak tahu. Itu dia Prof. Makanya, kita akan membuat paham di sini seperti apa sih. Dan kalau bicara soal tadi berbagai upaya begitu ya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menyempurnakan mungkin ya Prof ya, kita bisa sebut program JKN ini selama khususnya di tahun 2025. Ini akan seperti apa sih yang dilakukan biar Prof kan tadi bilang memantau bahwa di masyarakat itu pasiennya malah berantem gitu ya sama dokter atau tenaga kesehatan. Tapi itu untuk diketahui ya hanya sedikit dari ratusan juta penduduk. Tapi sedikit itu bisa rame karena yang diangkat. Karena muncul itu Prof. Betul. Dan masyarakat kita itu lucu ya, sesuatu yang kalau aneh gitu, rame. Padahal yang menikmati coba banyak. Tentu banyak juga kan. Bukan hanya 1 juta. Sehari itu yang transaksi itu, utilisasi itu sekarang 1,7 juta. Dulu itu hanya 252.000 sehari. Itu nggak dilihat. Yang dilihat cuma satu, ada tadi orang di UGD bingung, itu udah viral kan gitu kan, aneh menurut saya. Loh, yang selama ini semua tertolong, gotong royong, yang kemudian bayar, kemudian mereka bisa akses dengan mudah. Dulu jual tanah, sekarang sudah nggak ada, nggak pernah dibicarakan gimana. Dan itu juga banyak sebetulnya Prof yang membicarakan. Walaupun ya yang viral-viral ini mungkin bagaimana pandangan dari Prof Gufron sendiri? Apakah ini juga kan menjadi satu evaluasi mungkin ya bagi BPJS? Kami sih senang-senang saja, cuman masyarakat jangan misleading. Dikira wah ini jelek, ini sulit, ini bangkrut, ini enggak. Kita dalam keadaan sehat ya. Untuk diketahui menurut PP nomor 53 tahun 2018 kalau nggak salah ya,
itu bahwa aset neto dikatakan sehat atau DJS, dana jaminan sosial sehat, kalau bisa membayar 1,5 bulan klaim sampai 6 bulan klaim. Nah BPJS itu sekarang bisa membayar 3,3 bulan klaim gitu. Oke. Sehat, bukan Sehat. kan ada medsos satu, kok ini kok gini karena bangkrut lah. Udah. Jadi aneh aja. Oke. Gitu. Namun dengan adanya proyeksi, misalnya 2026 BPJS Kesehatan disebutkan bisa mengalami gagal bayar dan defisit. Prof. Gufron menanggapinya akan seperti apa? Nah, kita sih sudah bikin senario tim DJSN ya, sudah dibikin semua, tinggal pengambilan keputusan aja politik gitu. Dan selama saya masih di BPJS, ya kami optimis tidak ada gagal bayar. Optimis tidak ada Optimis. gagal bayar. Kebetulan saya ini ketua tim persiapan BPJS dulu. Terus kemudian dulu kami masuk juga defisit. Ya, kami bersyukur jadi tidak defisit. Sampai sekarang sehat. Dan ini menarik, Prof. Gufron kan adalah memang kita bisa sebut sebagai pelopor dari jaminan kesehatan masyarakat dulu ya, yang menjadi cikal bakal atau mungkin embrionya Ya, disebut BPJS pelopor sekarang. Boleh aja, gitu. tapi saya tidak menyebut pelopor ya. Saya ketua tim persiapan BPJS. Oh gitu. Kita bisa menyebutnya pelopor kali Prof silakan ya. aja. Oke. Dan ini kalau Prof melihat Ya. dari sistem yang ketika dulu dipelopori begitu ya, diinisiasi sejak awal lewat embrionya begitu dalam program yang lain, dengan sistem yang sudah jalan saat ini, Prof melihatnya seperti apa bedanya? Semakin baik. Semakin baik. Dari aspek apa aja, Prof? Oh, satu, pesertanya. Dulu cuma 100 berapa waktu PT Askes itu. Oke. 100 juta berapa. Sekarang 278 juta lebih dalam waktu 10 tahun. Oke. Mana negara mana coba? Saya ingin tahu yang sifatnya single payer contributory system. Di dunia loh. Ini kita bicara dunia loh, bukan hanya bicara Indonesia. Mana negaranya? Kalau bisa saya kasih uang. Gitu. Prof berani menjamin bahwa Indonesia satu-satunya lewat BPJS Kesehatan gitu ya? Oke. Ada di India itu besar tapi tax base dan ada batasnya. Namanya 5 lakhs kalau orang sana bilang. Oke. Gitu. Itu baru dari sisi peserta. Dari sisi pengguna, dulu hanya tadi sudah saya bilang 252.000. Sekarang sehari 1,7 juta. Gimana? Naik berapa kali? Pembayaran dulu hanya katakanlah kami masuk itu sekitar 100 juta lebih sedikit lah. Ya. Sekarang tahun ini 200 triliun lebih, bukan 200 juta. Saya koreksi tadi, bukan 100 juta tapi 100 triliun lebih untuk yang kita spending ke klinik dan rumah sakit ya, yang kita bayarkan. Tahun ini ya 2025 ini itu sudah 200 triliun lebih anggaran yang kita sepakati. Ya, tapi bahwa sistem BPJS ini kan sudah sangat jauh lebih baik ya dari ketika awal ya diinisiasi. Sekarang begitu. ya, mohon maaf loh, antri dari rumah aja bisa. Kenapa orang harus rame-rame desak-desak dan berjam-jam nunggu di rumah sakit? Gimana? Udah disediakan aplikasi dari rumah aja bisa, mobile begitu dari ya? warung kopi bisa, konsultasi bahkan ya sekarang ini BPJS itu ya kita uji coba, kebetulan saya buka sendiri di Bali ya, itu kalau dokternya ingin tahu pasiennya itu di daerah mana, masalahnya, lukanya pamannya, bisa pakai ya online video base ya, bisa lihat pasiennya asal setuju, dan pasien juga bisa lihat kalau kepengen lihat dokternya kayak gitu. Jadi luar biasa. Sudah menggunakan teknologi yang termutakhir ini gitu coba ya. nih, kalau Amerika aja saya bisa bilang lewat ya, kecuali untuk katakanlah seperti Mayo Clinic di Mayo Clinicnya atau yang sejenis. Tapi untuk Amerikanya nggak bisa karena sistemnya tidak menyatu. Indonesia ini menyatu. Jadi contoh ya, kalau umpamanya periksa di Jogja, kemudian dia rekam medisnya itu di tangannya, coba. Iya. Dokter di Jakarta kalau dia izinkan ada inform consent, bisa tahu coba dia dosisnya apa, dia ke fasilitas mana aja, obatnya apa saja, alergi obat apa dan lain sebagainya. Ini kan canggih. Ini ratusan juta loh penduduk loh, bukan ngomong 2 juta, 1 juta kayak gitu. Memang sistemnya memang sudah terbangun dan terpadu seperti itu, Prof ya. Kayak gitu. Orang aja nggak tahu. Bahkan sehari kami tahu ya, dokter
bedah pamannya, di mana operasi berapa sehari. Kami tahu. Coba. Oke. Oh, Berarti dari nggak ada apresiasi apa kan, nggak ada. Cuman orang nggak tahu aja gitu, ya kan? Berarti ini harus memang semakin disosialisasikan Iya. bahwa BPJS Kesehatan saat ini sudah mempunyai program yang terpadu tadi. Ini menarik juga karena orang kaya, tapi pengen begitu ya menggunakan fasilitas dari BPJS Kesehatan. Karena sebelumnya Pak Menkes juga menyebutkan bahwa selain BPJS, masyarakat itu bisa juga mengcover dirinya dengan asuransi kesehatan swasta misalnya. Prof. Gufron melihat ini seperti apa sih? Jadi gini, public private partnership itu penting antara swasta, pemerintah kerjasama. Artinya kolaborasi tadi berarti. Kolaborasi, tapi untuk diketahui ya bahwa sekarang ini sebetulnya sudah disediakan dan sudah bisa. Orang peserta BPJS, pamannya kelas 1 kan, nah dia kepengen dirawat jalan eksekutif. Tinggal nambah uang aja, bisa nambah sendiri, bisa asuransi tambahannya atau komersialnya, bisa perusahaannya nambah kayak gitu. Kalau dia kelas 1 dirawat inap kelas 1 ya, nah dia kepengen dirawat inapnya kelas VIP, tinggal ditambah perbedaannya itu, gitu. Sudah bisa dipadukan seperti itu ya kolaborasinya. Iya, cuman orang nggak tahu aja. Itu dia Prof. Mungkin berarti sosialisasinya harus kita banyak sosialisasi digencarkan kurang lagi. apa gitu, kan termasuk sekarang juga sosialisasi. Oke. Di 2025 ini sebetulnya kalau Prof melihat ini kan perjalanan BPJS juga walaupun disebutnya masih baru begitu ya. Ini kan relatif, perjalanannya sudah cukup Kalau lumayan panjang banyak. begitu ya. Hal yang paling perlu dievaluasi menurut Prof Gufron ini apa sih? Kesadaran dari semua pihak dan persepsi yang harus sama. Ini persepsinya kadang-kadang masih beda-beda. BPJS itu uangnya itu adalah uang publik ya. Uang masyarakat, bukan APBN juga. APBN itu untuk orang yang miskin tadi ya. Itu udah amanat undang-undang itu ya. Jadi bahkan undang-undang dasar di pasal 34 ayat 2 ya. Jadi bagi mereka yang lemah atau katakanlah tidak mampu, itu harus diberdayakan agar hidupnya bermartabat sebagai manusia. Itu. Nah, itu dibayari pemerintah dan jumlahnya cukup banyak, 96,8 juta gitu. Ya, itu yang dari uang APBN. Nah, dari yang menentukan, nah ini orang juga sering salah sangka, loh kok saya diputus oleh BPJS? BPJS nggak mutus untuk PBI ini. Karena yang menentukan orang ini miskin, tidak miskin, PBI, hak PBI harus data masuk DTKS ya, data terpadu sosial, itu adalah Kementerian Sosial di tingkat nasional. Ya, departemen atau istilahnya dinas sosial di daerah. Nah, kalau di tingkat pusat nanti uangnya ke Kementerian Kesehatan, kemudian daftarkan ke BPJS. BPJS tinggal nerima, jadi bukan kok saya diputus oleh BPJS nggak dibayarin lagi lah, BPJS juga nggak bayarin gitu. Itulah berarti yang perlu banyak orang nggak tahu dievaluasi begitu menurut Prof. Gufron. Kasihan karena dia jauh-jauh ya, ini di Gunung Sitoli, satu pulau dia ke pulau lain. Nah, oleh puskesmasnya dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit lah Anda nggak aktif. Dia kira dia masih peserta, padahal dia juga dulunya itu PBI, penerima bantuan iuran, padahal sudah enggak gitu, nggak tahu dia. Itulah berarti yang memang mindsetnya tadi juga memang harus harus dicek, evaluasi, dan ngecek diperbaiki. itu gampang sekali sekarang, download mobile JKN itu ada kepestaan, tinggal diklik. Sudah one stop application di situ ya, itu Prof ya. Udah istilahnya apa ya? Jadi multi aplikasi lah kan. Kalau untuk coverage dari berbagai penyakit yang bisa di handle oleh BPJS, penyakit, ya. Obat-obatan juga termasuk, hampir Prof? semua ya. Itu di cover oleh BPJS. Ya. Ini untuk kita berikan asal, satu, sesuai dengan prosedur. Ya. Dua, ada indikasi medis, tidak ngarang sendiri. Wah, saya sakit ini harus saya di CT scan. Dia sendiri ngarang gitu, nggak bisa. Oh, iya. Harus dokternya. Tentu Oh, saja. Anda butuh CT scan, boleh. Gitu. Dan kemudian kalau untuk kita bicara soal antrian deh ya, Iya. misalnya BPJS. Iya. Ini akan menjadi evaluasi juga nggak, Prof? Jelas. Seperti apa sih? Dulu waktu kami belum dilantik, itu kami dapat WA, Pak, gara-gara kami BPJS, peserta BPJS, kami harus nunggu 6 jam. Ya. Ada lagi 5 jam. Saya bilang, saya itu dilantik aja belum, Anda sudah protes. Nah, tunggu dulu saya kerja, Anda protes. Nah, sekarang itu rata-rata 2,5 jam.
Tapi sekarang antri. Kalau dulu tas saja bisa antri, sendal bisa antri. Iya, betul. Iya. Sekarang mana yang antri sendal? Tasnya antri di mana? Oh, ngantri bisa dari rumah Karena balik sampai lagi tiduran bisa. lewat CKN Mobile tadi begitu ya. Iya, cuma memang tingkat literasi masyarakat kita belum semuanya ya. Untuk diketahui saja, kami itu menyediakan screening lewat pertanyaan dengan sekitar 47 pertanyaan untuk riwayat screening kesehatan atau screening riwayat kesehatan. Gimana dia itu? Apakah punya kecenderungan sakit DM, diabetes mellitus, atau ada kecenderungan penyakit hipertensi ya, atau penyakit kanker dan lain-lain itu. Cuman jawab 47 pertanyaan. Ya. Jadi yang pernah menjawab itu sekitar sekarang 44 juta orang dari 278 juta orang gitu peserta BPJS. Pokoknya intinya banyak masyarakat nggak tahu kalau BPJS sudah maju gitu. Upaya apa lagi yang akan dilakukan oleh BPJS? Ya, tidak hanya kita sosialisasi, kita juga bagaimana uangnya bisa cukup, bagaimana juga persepsi biar sama, bagaimana ini yang sudah on the right track tidak dirubah-rubah. Ada aja orang yang kepengen merubah, nggak jelas arahnya itu, filosofinya. Kalau merubah, memperbaiki oke. Tapi kalau merubah, biasanya arahnya ke selatan dirubah ke arah utara, gimana yang benar? Sebentar, kita harus perjelas ini. Yang ingin diubah, yang ingin mengubah itu seperti apa? Ya ada sebetulnya? Ada orang-orang tertentu gitu, kepengen merubah aja gitu. Dari arah mana ke arah mana? Ya saya juga nggak tahu, pokoknya dirubah karena hampir setiap tahun Undang-Undang SJSN itu dibahas di Prolegnas di DPR. Loh, siapa itu yang masukkan di sana, yang bahas itu? Artinya kan hal itu merubah. Iya. Dan itu bisa mempengaruhi sistem yang sudah terbentuk oleh BPJS saat ini gitu. Iya, padahal ini sudah on the right track, sudah bagus gitu. Orang nggak tahu karena nggak pernah bandingkan dengan berbagai negara. Ini contoh aja ya. Di Inggris NHS namanya. Itu tax base, orang nggak kontributori seperti di Indonesia gitu. Nunggu ya. Coba kalau melahirkan normal, nggak ada yang ditolong dokter spesialis di rumah sakit. Normal ya. Gitu. Kalau mau operasi nunggu sekitar 4 sampai 6 bulan. Indonesia nunggu sebulan, wah, medsos kayak gitu. Ya. Tapi itu untuk tentu saja memberikan pelayanan yang lebih baik begitu, Prof. Setuju iya, tapi kan sana nggak bayar ya. Dan antrinya panjang. Kita antri tadi berapa sebulan aja kan udah medsos. Betul. Iya. Dan itu yang berpotensi untuk viral di situ, Prof ya. Dan ini Prof, untuk 2025, karena ini kita baru memasuki 2025. Artinya BPJS yang akan menjadi super prioritas di tahun ini. Bisa disampaikan mungkin ke Sobat Antara. Iya, kalau kita kepinginnya itu mutunya makin bagus. Pasti, gitu. itu yang diharapkan. Jadi itu ukurannya hanya 3. Yaitu? Kita sederhanakan. Mudah. Mau pakai KTP aja mudah. Kan ada DPR bilang, Pak, itu konstituen saya itu yang punya saya datang sendiri, punya kartu BPJS cuma 20%. Saya bilang, Pak, itu sudah kebanyakan, Pak. Kita udah 2 tahun nggak nyetak kartu. Kenapa? Pakai KTP saja bisa. Ngapain harus nyetak kartu? Gitu. Ini mudah, cepat. Cepat itu biasanya 6 jam, 5 jam. Sekarang apalagi yang pakai antrian online dari rumah, iya, datang tinggal kira-kira dari berapa menit dari rumah, dia hitung di situ kira-kira 15 menit, setengah jam udah dilayani. Gitu. Setara itu tidak dibedain. Nah, ini kan peserta BPJS. Kalau gitu nunggunya lama saja, antrinya banyak saja. Itu ukuran kita. Itu kesalahan. Saya ini mantan ketua dekan kedokteran seluruh Indonesia. Itu selalu menyumpah dokter untuk tidak membeda-bedakan pelayanan berdasarkan suku, agama, status sosial ekonomi. Apakah dia peserta BPJS atau bukan? Enggak boleh dibeda-bedakan. Oh, ini orang miskin, kalau operasi ya 10 menit saja. Itu enggak boleh. Sesuai dengan standar operating prosedurnya, standar klinisnya seperti apa. Itu. Dan sepertinya poin ketiga itu memang paling penting ya. Jangan sampai pasien BPJS itu dibedakan gitu ya perawatannya. Dan tentunya ini adalah harapan dari seluruh masyarakat dan Indonesia. Dan sudah jauh lah dulu peserta BPJS, wah udah penuh. Peserta BPJS dirawat belum 3 hari pulang, nggak gitu.
dulu. Sekarang sudah orang sering ini persepsinya dulu. Nggak Persepsinya bisa. masih Iya yang dulu. lama. Persepsi Begitu lama ya? padahal sudah berbeda. Ya. Gitu. Oke, itu tentunya harapan dari masyarakat Indonesia semuanya, para peserta BPJS Kesehatan, supaya pelayanan begitu ya, pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya melalui BPJS Kesehatan ini bisa lebih baik dan semakin baik ke depannya, dan terkhusus di 2025 ini. Siap. Prof. Gufron, terima kasih banyak sudah Sama-sama, ngobrol di Wanti. podcast Antara begitu ya, udah sharing banyak hal, dan semoga tentu saja kita masyarakat Indonesia berharap bahwa BPJS Kesehatan bisa lancar menjalankan segala tugas untuk melindungi gitu ya masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, Antara itulah obrolan bersama Prof. Ali Gufron Mukti selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan. Simak podcast Antara di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ngobrol lagi di episode podcast Antara lainnya. Sampai jumpa.